apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Meskipun kekuatan Cailin sekarang memang tidak memadai, namun dia bertekad untuk menang. Sementara naga hitam Beiming, dia merasa yakin akan kemenangan yang pasti. Pada saat ini, tatapan Xiaoyan sedikit menyipit, karena Cailin memang berada dalam bahaya besar. Tetapi inilah takdir Cailin, jalan yang telah ditempuhnya. Sebagaimana Cailin berevolusi dengan api aneh itu. Dan prinsipnya serupa. Hanya dengan mempertaruhkan kematian seseorang dapat mencapai nirvana dan melahirkan kembali. Oleh karena itu, Xiaoyan mengerti mengapa Ratu melarangnya untuk menemuinya. Karena Ratu benar-benar takut Xiaoyan tidak akan sanggup menanggung perasaannya dan akan menawarkan bantuan. Karena apapun situasinya, jika Xiaoyan turun tangan, maka semuanya akan sia-sia. Saat ini, dengan ayunan naga hitam Beiming yang dahsyat, dia akhirnya melemparkan Cailin, tetapi ada 2 lubang hitam pekat bekas tergigitnya di tubuh naga hitam Beiming. Dan darah hitam terus menyembur keluar. Dasar wanita gila! Jika pertempuran ini terus berlanjut, itu hanya akan mengakibatkan kita semua terluka parah. Jadi tidak akan ada gunanya kita terus bertarung. Naga hitam Beiming meraung jelas ketakutan, tetapi Cailin mengabaikannya. Tubuhnya memancarkan cahaya pelangi, karena hari ini dia berniat mengubah dirinya menjadi naga suci dengan tubuh pitonnya. Terlebih lagi, jika dia melahap naga dengan tubuh pitonnya, kekuatan Cailin bukan tanpa alasan. Bagaimanapun dia berkultivasi di alam dewa kuno, tempat ia menjalani pelatihan dan instruksi yang cermat dalam hal sumber daya dan teknik bertarung. Dan Xiaoyan adalah satu-satunya orang yang tersisa dalam ingatannya yang terlupakan. Jadi Cailin masih mengingat hal-hal ini. Dan setiap gerakannya sangat kuat. Ketika cahaya 9 warna meledak, aura Cailin melonjak. Kemudian dengan tubuhnya yang besar, dia melesat seperti anak panah yang lepas dari busurnya, mencabik-cabik naga hitam laut utara sekali lagi. Bahkan kecepatannya begitu cepat, sehingga berubah menjadi langit yang dipenuhi cahaya 9 warna, yang membuat potongan-potongan besar sisik naga hitam laut utara terlepas, dan tubuhnya yang besar menanggung luka-luka yang mengerikan. Meskipun naga hitam Beiming juga mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan, tetapi Cailin tak memberinya kesempatan sedikit pun untuk pulih. Hingga gigitan gigi tajam Cailin kembali menembus punggungnya dan menusuk jantungnya. Sialan, Anda jelas telah diracuni oleh racun saya, namun mengapa Anda masih begitu kuat? Naga hitam Beiming meraung dan enggan, namun Cailin tentu saja tidak memberikan penjelasan. Matanya dipenuhi niat membunuh yang dingin. Saat ia dengan panik melahap darah yang mengalir dari jantung naga hitam itu. Saudari Cailin telah menang. Sun Er akhirnya menghela nafas lega setelah melihat ini. Bahkan kerutan di Dai Xiaoyan mengendur saat ia menyaksikan Cailin melahap naga hitam Beiming. Pada saat ini, cahaya 9 warna di tubuhnya perlahan meredup. Kemudian tubuh piton Cailin berjongkok di tengah reruntuhan. Tubuhnya tiba-tiba berkobar dengan api hitam yang membuatnya menjerit nyaring. Saudara Xiaoyan, apa yang terjadi pada saudari Cailin? Bukankah dia sudah menang? Sun Er memperhatikan perubahan tubuh Cailin yang diselimuti api hitam yang membara, sehingga Cailin merasakan sakit yang luar biasa. Dia sedang bertransformasi dari ular piton menjadi naga. Ia bagaikan burung ponik yang terlahir kembali dari api kejahatan. Dan ini adalah tahap paling berbahaya, kata Xiaoyan perlahan. Sementara itu, banyak sekali binatang buas berkumpul di sekelilingnya, menatapnya tajam ke arah sosok besar Cailin. Bagaimanapun kelemahan Cailin adalah kesempatan sempurna untuk membunuhnya. Seketika, seekor harimau pembela langit berkaki 6 menyerang Cailin. Tampaknya dia ingin melawan. Karena jika dia bisa melahap Cailin yang lemah, maka dia bisa mengembangkan transformasi dirinya. Namun pada saat itu, seekor kadal berkepala 2 bertanduk raksasa tiba-tiba memukul mundur harimau pembelah langit yang ingin menyerang Cailin. Pada saat yang sama, para monster yang berada di pihak Cailin berkumpul untuk melindunginya. Karena jika Cailin berhasil berevolusi,
Cailin akan menjadi raja baru mereka dan penguasa dunia ini. Hanya saja transformasi ini memakan waktu lama. Jadi Xiaoyan yang khawatir akan hal itu tetap berjaga-jaga hingga sebuah slip giok itu hancur di cincinnya. Dan slip giok ini dari Xiao Yueli. Kita harus pergi. Shen berdiri. Tapi ada yang ingin Sun Er katakan. Jadi Xiaoyan melihat sekeliling dan menemukan seekor burung terbang. Kemudian sebuah kekuatan jiwa Xiaoyan tiba-tiba melonjak dan Xiaoyan langsung merebut tubuhnya. Bagaimanapun Xiaoyan tidak bisa tetap tinggal di sini lebih lama lagi dan menunggu Cailin berevolusi menjadi naga. Tetapi karena Xiaoyan juga khawatir, jadi Xiaoyan hanya bisa menggunakan burung terbang tersebut untuk menjadi avatarnya. Sehingga dia tetap bisa mengetahui situasi Cailin. Namun setelah merenung sejenak, Xiaoyan melambaikan tangannya dan menarik kembali kekuatannya untuk melindungi Cailin. Kita tidak bisa ikut campur dalam takdir Cailin, bahkan tak bisa mempercayainya. Bagaimanapun dia akan mengendalikan takdirnya sendiri. Gumam Xiaoyan perlahan. Meskipun dia merasa sangat enggan pergi, tapi itu adalah pilihan Cailin sendiri. Jadi Xiaoyan menghormatinya. Mungkin inilah tingkat cinta tertinggi bagi seseorang. Jadi dia harus memahami hatinya, memahami niatnya. Namun Xiaoyan melirik Cailin sekali lagi. Dan hanya Sun Er yang mengerti betapa dalamnya sakit hati Xiaoyan saat ini. Seketika jiwa kekosongannya melonjak lagi. Setelah jeda sejenak, Xiaoyan dan Sun Er melangkah masuk ke dalam lubang hitam dan kembali ke alam dewa kuno. Karena alasan Xiaoyan tidak segera pergi ke dunia gunung dan lautan adalah masih ada terlalu banyak yang harus ia lepaskan. Namun saat Xiao Yueli mengirim pesan itu, Xiaoyan tahu bahwa dia harus pergi kali ini. Pada saat ini, di pavilion Qianji alam dewa kuno, wajah Xiao Yueli dipenuhi kecemasan. Ia sepertinya sudah lama menunggu di sana. Sampai Xiaoyan melangkah masuk ke pavilion Qianji. Tiba-tiba dia berdiri dan berteriak. Ayah! Xiaoyan mendekat, melihat ekspresi Xiao Yueli yang dipenuhi kekhawatiran. Dia bisa menebak sesuatu. Yueli, apakah ada yang terjadi sesuatu pada Raja Tiansang? Xiaoyan bertanya langsung dan Xiao Yueli mengangguk berat. Kemudian ia mengeluarkan slip giok kehidupan milik Raja Tiansang. Sebuah retakan yang mengejutkan muncul di sana. Ini adalah slip giok milik lelaki tua Tiansang. Sebelumnya berwarna cerah, tapi sekarang redup. Jadi pasti ada sesuatu yang terjadi. Xiaoyan menepuk kepala Xiao Yueli lalu menatap ratu. Nanfu, apa yang dilakukan Raja Tiansang di dunia Shanghai? Bisakah Anda memberitahu saya? Xiaoyan mengepalkan tangannya dengan hormat dan berkata, sebuah gambar Dharma Samsara hilang di dunia bawah dan dia pergi untuk mengambilnya. Jadi Xiao Yueli pasti lebih tahu. Ratu berkata dengan ekspresi serius. Xiao Yueli mengangguk. Iya, Pak Tua Tiansang mengatakan seharusnya ada 9 gambar Dharma, tetapi sekarang hanya tersisa 6 dan 3 telah diambil. Xiao Yueli berkata bahwa Xiaoyan tidak tahu apa gambar Dharma ini, tetapi kedengarannya sangat penting bagi dunia bawah. 9 gambar Dharma itu yang menekan kekuatan dunia bawah. Jadi mereka adalah penjaga dunia bawah. Tapi mereka dibawa pergi setelah kelelahan. Saya ingat mereka semua dibawa pergi. Kemudian seiring bertambahnya kekuatan rakyat, mereka menemukan 6 orang. Tapi masih belum ada kabar tentang 3 sisanya. Jika mereka semua dapat ditemukan kembali, kekuatan dunia bawah akan meningkat secara signifikan. Dan kekuatan Xiao Yueli yang merupakan raja dunia bawah juga akan meningkat. Pada saat ini, ratu yang sedang melukis tiba-tiba menjelaskan kepada Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoyan terdiam sejenak sebelum mengangguk kecil. Kalau begitu, saya sekarang akan berangkat ke dunia gunung dan lautan untuk mencari keberadaan Raja Tiansang, kata Xiaoyan sambil tersenyum pahit. Bagaimanapun setelah mengetahui berita ini, Xiaoyan tidak punya pilihan selain pergi ke dunia gunung dan lautan. Namun Xiao Yueli segera berdiri di samping Xiaoyan. Ayah, bisakah Yueli ikut dengan ayah? Jelas Xiao Yueli sangat mengkhawatirkan Raja Tiansang. Bagaimanapun dia adalah gurunya, bahkan sampai batas tertentu mengambil peran sebagai ayah. Meskipun Sun Er merawatnya, tapi perasaan Raja Tiansang pada Yueli sangat tulus. Karena dia memperlakukan Xiao Yueli dengan sangat baik dan selalu berada di sisinya. Bahkan, Xiao Yueli diam-diam menangis berkali-kali sejak kepergian Raja Tiansang.
Baru setelah perpisahan mereka, Yueli akhirnya menyadari betapa besarnya Raja Tiansang di dalam hatinya. Sekian dulu cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.